Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Widayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini. Terima kasih Ibu Wida atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 dengan pembahasan yaitu teori kognitif menurut Lev Vygotsky. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Vera Faikotulima dengan NIM akhir 172 selaku moderator dari kelompok 2. Adapun teman saya yaitu Nadila Putri Andini dengan NIM akhir 131, Putri Sagita Anggraini dengan NIM akhir 224, Nadifatul Fuada dengan NIM akhir 216, dan Nisrina Intinan Firdaus dengan NIM akhir 173. Jadi yang pertama yaitu biografi Lev Vygotsky. Jadi Lev Vygotsky ini memiliki nama lengkap yaitu Lev Semyonovich Vygotsky. Lahir di Sari, Rusia, kota Orska tahun 1896, keturunan Yahudi. Lev Vygotsky wafat pada tahun 1934 pada tanggal 11 Juni di Moskow pada usia 37 tahun. Yang kedua yaitu definisi. Salah satu teori perkembangan kognitif dicetuskan seorang ahli psikologi asal Rusia, Lev Vygotsky. Konsep utama teori perkembangan kognitif dari Vygotsky menekankan bahwa anak berkembang melalui interaksi sosial dengan orang lain. Teori Vygotsky disebut juga dengan teori sosiokultural, sebab menjelaskan perkembangan kognitif seseorang selain ditentukan oleh individu sendiri secara aktif juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Yang kedua, faktor itu sama-sama punya peran besar dalam perkembangan kognitif anak. Gagasan Vygotsky berbeda dengan Piaget, ahli psikologi yang mengembangkan teori kognitif anak dengan ide dasar. Anak-anak menjadi dunia dan membentuk gambaran realitasnya sendiri. Selanjutnya yaitu sejarah. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orska, sebuah kota di wilayah barat Kekaisaran Rusia. Pada tahun 1917, ia memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Negeri Moskow, tempat ia mempelajari berbagai topik termasuk sosiologi, linguistik, dan psikologi, dan filsafat. Karya formalnya di bidang psikologi dimulai pada tahun 1924 di Institut Psikologi Moskow. Ia menyelesaikan disertainya pada tahun 1925 tentang psikologi seni, tetapi ia dianugerahi gelarnya secara in absentia karena kambuhnya penyakit tuberkulosis akut yang membuatnya tidak dapat beraktivitas selama setahun. Tujuan teori Vygotsky. Yang pertama, menjelaskan peran sosial dalam perkembangan kognitif. Yang kedua, mengidentifikasi peran bahasa dalam kognisi. Yang ketiga, menekankan pentingnya zona perkembangan proksimal atau ZPD. Yang keempat, menghubungkan pembelajaran dengan konteks budaya. Teori perkembangan menurut Vygotsky yang pertama yaitu ZPD atau Zone of Proximal Development. ZPD merupakan serangkaian tugas yang sulit dikuasai atau dipahami oleh anak-anak secara individu. Namun kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa seperti orang tua, guru, dan teman sebaya yang lebih mampu untuk membantunya. ZPD sendiri terbagi atas dua. Yang pertama yaitu Actual Development Level dan Level of Potential Development. Actual Development Level yaitu tingkat perkembangan aktual, yakni berupa pemecahan masalah secara mandiri, sedangkan Level of Potential Development yaitu tingkat perkembangan potensial, yakni berupa pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih ahli. Yang kedua yaitu scaffolding. Konsep yang berkaitan erat dengan Zone of Proximal Development adalah scaffolding, yang merupakan sebuah cara untuk mengubah level dukungan selama proses pengajaran dengan orang yang lebih ahli, seperti guru atau teman yang lebih mampu. Scaffolding juga disebut dengan pemberian sejumlah bantuan kepada seorang anak selama tahap awal pembelajaran.
Yang ketiga, bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia menerapkan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Bahasa digunakan tidak hanya untuk berkomunikasi sosial, tapi juga untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas. Bahasa dan pikiran menurut Vygotsky dibedakan menjadi dua, yaitu private speech dan inner speech. Private speech yaitu percakapan sendiri, merupakan kebiasaan anak berbicara dengan keras kepada diri sendiri tanpa maksud berbicara dengan orang lain. Hal itu menjadi hal yang normal yang terjadi pada anak yang berusia 3-5 tahun. Contohnya, seorang anak yang berjalan bersama teman-temannya melewati sebuah jembatan. Secara tidak langsung, anak akan bicara pada dirinya sendiri dengan keras. Ayo kita menyeberangi sungai. Awas, hati-hati ada buaya. Yang kedua yaitu inner speech. Inner speech yaitu merencanakan dan mengendalikan perilaku. Inner speech dapat dipahami sebagai anak yang menggunakan kemampuan berbicara sendiri, tidak hanya untuk diterapkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang di sekitar saja. Zone of Proximal Development adalah konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky yang menggambarkan jarak antara kemampuan aktual seseorang untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Dalam konteks ini, ZPD ada 3 jarak utama, yaitu yang pertama, tugas yang tidak dapat diselesaikan. Ini adalah tugas atau masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh individu, bahkan dengan bantuan orang lain. Dalam hal ini, individu belum memiliki pengetahuan atau keterampilan dasar yang diperlukan untuk memulai penyelesaian tugas tersebut. Contohnya, seorang anak mungkin tidak dapat memahami konsep dasar matematika tanpa bimbingan atau instruksi yang lebih mendalam. Yang kedua, tugas yang dapat diselesaikan dengan bantuan. Tugas ini berada dalam zona perkembangan proksimal, di mana individu dapat menyelesaikan jika diberikan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. Ini adalah inti dari ZPD, di mana interaksi sosial dan bimbingan memainkan peran penting. Contohnya, seorang anak mungkin dapat menyelesaikan soal matematika tertentu jika diberikan petunjuk atau penjelasan oleh guru atau teman sekelas. Yang ketiga, tugas yang dapat diselesaikan tanpa bantuan. Ini adalah tingkat di mana individu sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Setelah melalui proses belajar dan bimbingan dalam ZPD, anak akhirnya dapat melakukan tugas tersebut tanpa memerlukan bantuan. Contohnya, setelah belajar dengan bimbingan, seorang anak akan mampu menyelesaikan soal matematika serupa secara mandiri. Penerapan teori kognitif Lev Vygotsky dalam pembelajaran anak usia dini dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang memanfaatkan konsep zona perkembangan proksimal, Zone of Proximal Development or ZPD, dan scaffolding. Beberapa penerapan teori Vygotsky dalam proses pembelajaran anak usia dini yang pertama yakni Zone of Proximal Development atau ZPD. Dengan Zone of Proximal Development, guru atau orang dewasa dapat memberikan bantuan yang tepat pada anak untuk memungkinkan mereka menyelesaikan tugas yang belum mereka kuasai secara mandiri. Bantuan ini kemudian dikurangi seiring kemampuan anak meningkat. Yang kedua yakni menciptakan interaksi sosial antar anak-anak melalui kegiatan kooperatif. Guru dapat memfasilitasi interaksi sosial antara anak-anak melalui kegiatan kooperatif seperti kerjasama dalam proyek, diskusi kelompok, dan lain-lain. Hal ini membantu anak-anak belajar dari satu sama lain dan meningkatkan kemampuan mereka secara bersamaan. Yang terakhir, penggunaan bahasa untuk menjelaskan konsep yang kompleks. Guru dapat menggunakan bahasa untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dan membantu anak memahami tugas-tugas yang diberikan. Bahasa juga digunakan untuk memberikan umpan balik yang tepat dan membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Selanjutnya yakni kelebihan teori Vygotsky. Teori perkembangan kognitif Lev Vygotsky memiliki beberapa kelebihan yang membuat sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan dan psikologi. Kelebihan dalam teori ini antara lain yang pertama, menekankan interaksi sosial. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif anak. Hal ini memiliki implikasi praktis dalam pengajaran. Misalnya, anak-anak belajar berkembang melalui interaksi dengan orang lain, seperti orang tua, guru, dan teman sebaya. Kemudian, membantu anak memahami bahan belajar secara lebih mudah.
Dengan fokus pada interaksi sosial dan bantuan dari orang yang lebih kompeten, teori Vygotsky membantu anak memahami bahan belajar secara lebih mudah. Hal ini terlibat dalam contoh-contoh seperti scaffolding dan ZPD, di mana anak dapat melakukan hal secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan orang lain. Dengan ini membantu guru dan pendidik untuk memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Yang terakhir, fleksibilitas dalam pembelajaran. Teori Vygotsky tidak membatasi perkembangan anak berdasarkan usia tertentu. Sebaliknya, fokusnya adalah pada proses pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Kelemahan teori Vygotsky. Yang pertama, kurang spesifik dalam tahap perkembangan. Yang kedua, terlalu menekankan peran sosial. Yang ketiga, sulit mengukur zona perkembangan proksimal atau ZPD. Yang keempat, kurang mempertimbangkan perbedaan individu. Yang kelima, peran guru yang dominan. Kesimpulan dari materi ini yaitu Vygotsky adalah seorang psikolog Rusia yang terkenal dengan teori sosial-kulturalnya yang menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Menurut Vygotsky, anak belajar melalui komunikasi dengan membantu orang dewasa dan teman sebaya yang lebih berpengalaman dalam zone of proximal development, yaitu jarak antara kemampuan aktual dan potensi anak. Ide scaffolding yang mendukung pembelajaran secara bertahap juga penting. Meskipun teori ini sangat menekankan pada interaksi sosial, beberapa kritikus menunjukkan bahwa teori ini tidak berfokus pada perkembangan individu dan ZPD sulit diukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.